warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Persilakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Nah, berdoanya sudah selesai. Kemudian sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mulai dengan speaking dulu ya. Kalian tahu tepuk sakinah? Tahu. Kita ganti jadi tepuk fokus. Nanti ikutin Ibu. Kalau Ibu bilang semangat, kalian kepalkan tangan seperti ini. Gimana? Kalau nanti Ibu bilang fokus, kalian pegang dahi. Kalau Ibu bilang apa tadi ya? Bisa, kalian kasih jempol. Ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuknya 3 kali ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Oke, yang semangat ya. Udah bisa belum? Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, gimana udah semangat belum? Semangat. Siap memulai? Siap. Oh ya, Ibu belum absen ya. Absen dulu. Hilda hadir. Safa hadir. Syafo hadir. Fenty hadir. Zura hadir. Aira hadir. Luna hadir. Nada hadir. Fatan Dami hadir. Siti nggak ada ya Siti. Kemana Sitinya? Liburan. Oh, liburan. Oke. Oh ya, Ibu mau tanya nih. Di sini siapa yang ngajarin kalian berbicara? Siapa? Guru. Guru. Terus? Orang tua. Orang tua. Yang ngajarin kalian kalau makan itu pakai tangan kanan siapa? Orang tua. Orang tua. Terus di sini ada nggak ya yang bisa naik sepeda? Saya. Bisa. Belajar dari mana, Mbak? Dari orang tua. Siapa yang ngajarin? Ayah. Ayah. Nah, semua proses belajar tadi itu disebut sosialisasi. Nah, kemudian yang kalian sebutkan tadi yang mengajari kalian ayah, ibu itu adalah agen. Nah, oke, kita masuk ke materi biar kalian paham.
pertama yaitu ketika seseorang belajar nilai, norma, pengetahuan, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Jadi individu itu belajar untuk menjadi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada di lingkungannya. Misal nih, Ibu kasih contoh, Mbak Aira ketemu sama Mbak siapa? Siapa? Hilda. Mbak Aira ini menyapa Mbak Hilda. Mbak Hilda jawabnya gini, halo Aira. Loh, kan pakai suara keras sama apa? Sama semangat banget ya, sama ekspresif. Tapi berbeda ketika siapa tadi Hilda menyapa Mbak Aira. Hai Aira, Mbak Aira bilang, iya. Kan lemah ya, lemah lembut ya. Kenapa kok berbeda? Beda nggak tadi? Beda. Kenapa? Karena kalian ada di lingkungan yang berbeda. Bisa jadi Mbak Aira ini tumbuh di lingkungan yang mendorong dia itu tenang dan hati-hati. Sedangkan Mbak Hilda tumbuh di lingkungan yang mendorong dengan kebebasan serta ekspresi diri. Nah, di sini paham? Paham. Nah, masuk ke selanjutnya. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada, tadi kan pengertian, kemudian nanti ada jenis-jenis sosialisasi, kemudian agen siapa saja yang mengajari sosialisasi kepada kalian, serta apa saja peranannya. Nah, di sini ada 2 jenis sosialisasi sebenarnya, jenis-jenisnya banyak ya, tapi di sini Ibu hanya akan menyampaikan 2 jenis saja yang utama. Yang pertama yaitu jenis sosialisasi primer. Kalian bisa lihat itu gambar apa? Keluarga. Nah, kalau sekunder, gambar apa ini? Sedang bersama teman. Nah, sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang kalian dapatkan di ruang lingkup keluarga. Ruang lingkupnya sempit, hanya ada di keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder ini bisa kalian dapatkan di ruang lingkungan di luar rumah. Contohnya di sekolah, di taman bermain. Ada di mana aja? Sekolah, bener. Terus ada di masyarakat, banyak lagi ya. Bisa kalian dapatkan di berbagai aspek. Nah, kemudian kita masuk ke agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi ada keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ada teman, kemudian juga media massa. Yang pertama adalah agen sosialisasi keluarga. Nah, peranannya apa? Menanamkan nilai dasar, sikap jujur, saling menghormati. Maksudnya apa sih, Bu? Gini, kalian sebelum kalian menjadi makhluk sosial, kalian dulu itu kan nggak bisa apa-apa, ya kan? Siapa yang menanamkan nilai-nilai dasar kepada kalian? Orang tua. Contohnya, Mbak siapa? Mbak Fenty. Di rumah misal, ibu itu berpesan, Mbak Fenty, jangan mengambil barang kakaknya, jangan mengambil barang yang bukan miliknya atau tanpa izin dari yang punya. Artinya ibu menanamkan sifat apa? Benar, kejujuran. Nah, kemudian ini ada gambar apa? Anak yang sedang salim kepada orang tua. Kalian tahu dari mana pertama kali kalau ada orang yang lebih tua atau nenek datang ke rumah kalian salim? Siapa yang mengajarkan? Orang tua. Nah, artinya orang tua menanamkan sikap sopan. Kemudian mengajarkan kebiasaan hidup, bangun pagi, beribadah, tahu cara berterima kasih, semuanya dimulai dari keluarga. Benar. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tadi tidak muncul seketika ya, tapi ada proses di dalamnya. Kemudian kita masuk ke agen sekolah. Nah, setelah kalian ditanamkan
belajar nilai-nilai dasar di rumah, kemudian kalian masuk ke sekolah, apa bedanya di sekolah dan di rumah? Saya tahu. Kalau di rumah, kalian telat bangun tidur, kalian telat makan, pasti hanya ditegur pelan kan oleh ibu? Bener. Tapi kalau kalian di sekolah, kalian masuk kelas terlambat atau mengikuti upacara terlambat, apa yang akan terjadi pada kalian? Dihukum. Nah, artinya sebenarnya kita diajarkan kalau dunia itu punya aturan main, dan di sekolah kalian diajarkan untuk menjadi individu yang mempunyai ilmu dan disiplin. Kenapa Bu kok disiplin? Iya, kalian masuk sekolah, kalian hari Senin pasti ada jadwal kan? Nggak mungkin kan yang Mbak siapa ini Mbak Hilda Senin bahasa Inggris, yang Mbak Fendi Senin bahasa Indonesia, kan pasti sama kan satu kelas. Nah di situ di sekolah ada aturan. Kemudian ada teman sebaya. Nah di sini ada yang tahu teman sebaya itu teman apa? Bener, ada lagi. Iya bener. Nah teman sebaya adalah teman yang usianya berdekatan atau sama dengan kalian. Bener. Nah ibu mau tanya di sini, Mbak kamu hobinya apa? Membaca. Membaca tahu dari mana? Dari siapa? Atau kemauan diri sendiri atau ikut-ikut teman? Ikut-ikut teman. Di sini ada nggak yang punya hobi tapi terinspirasi nih dari teman? Ada nggak? Atau cara berpakaiannya, atau mungkin film kesukaannya, atau mungkin gebetannya sama kayak temennya, seleranya, kan terinspirasi kan dari temen. Di sini kan ada yang kayak biasanya Mbak Nisa mungkin suka K-pop, terus temennya, wah ternyata ganteng-ganteng ya, gitu. Aku jadi suka nonton K-pop juga. Nah itu artinya kalian terinspirasi dari teman kan kalian, benar nggak? Paham dari sini? Paham. Kemudian agen sosial media massa. Ada yang tahu media massa itu apa? Apa? Ayo. Apa Mbak? Apa? Agen media massa. Contohnya apa? Oh iya bener, WA. Ada lagi yang tahu? Oh iya bener, Facebook. Banyak ya. Media massa contohnya sesuatu media yang memberikan informasi kepada kalian kayak radio, televisi, koran, handphone ya kan. Kalau sekarang koran, radio itu mungkin kalian nggak terlalu minat ya, suka ya. Tapi sekarang yang setiap hari kalian pegang itu apa? HP. Yang ada di dalam HP apa aja itu aplikasinya? Yang sering kalian buka apa? TikTok, WA, ya. Di dalam situ banyak sekali seperti jendela dunia kan. Kalian bisa mengakses apapun, informasi apapun. Nah, tinggal kalian memilah. Kalian mau ke konten-konten yang positif atau mungkin konten yang negatif. Itu semua kalian yang memegang kendali. Nah, kalian ini pernah nggak kayak aku itu nggak pernah diajari belajar masak sama ibu, tapi aku mencarinya di TikTok, pernah nggak? Resep-resep seperti itu? Pernah. Nah itu artinya agen media sosial ini berpengaruh berpengaruh membentuk opini kepada kalian dan memberikan informasi kepada kalian. Kalian nggak tahu yang ada di luar sana kayak televisi, kalau kalian nggak lihat di TikTok mungkin kan nggak tahu kan ya. Kemudian kalian tahu, kalian menumbuhkan rasa apa? Melihat saudara-saudara kalian, rasa kasihan. Kalau kalian nggak mengakses ini, kalian nggak tahu kan. Jadi menumbuhkan apa? Sikap peduli.
yang ditanyakan? Betul. Baik, kalau nggak ada yang tanya, ibu yang tanya ya. Sebutkan satu hal positif yang diperoleh dari agen sosialisasi. Misal dari keluarga atau teman atau media sosial. Mbaknya, yang bisa jawab, saya kasih reward. Angkat tangan. Ya, satu hal positif, misal dari keluarga. Kayak bangun pagi aku jadi disiplin, Bu. Mungkin dari teman, yang dari pengalaman kalian aja. Apa yuk? Yuk, 3 orang yang bisa menjawab saya kasih reward ya. Ya, Ada yang masa dapat mendapatkan informasi informasi terbaru dari media massa. Contohnya apa? Informasi apa itu? Apa itu? Gosip ya, Nara Ruslim gitu. Atau apa? Inspirasi ODD, inspirasi make up mungkin, ya enggak? Iya, seperti itu. Nah, terus ada lagi siapa yang mau menjawab?
kan sosialisasi dulu warga. Masnya diajari apa? Sopan santun. Terus apa tadi? Apa mas? Etika ya. Ini masnya. Ayo ada lagi yang mau menjawab? Ya. Ayo scroll yuk PPT-nya tadi. Siapa ya? Oke, Ibu beri waktu pada 10 menit kerjakan ya.
Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa kepribadian kalian hari ini merupakan hasil proses belajar dari berbagai agen sosialisasi. Kira-kira bagian mana yang paling menarik hari ini? Yang bagian mana? Mana? Coba nah, kalau dari materinya apa yang menarik? Media massa. Kenapa kok media massa? Dapat memberikan informasi yang luas. Ya, ada lagi? Menyebarkan budaya populer. Suka ya sama budaya populer. Jadi tahu ya budaya luar itu gimana gitu kan? Ya. Terus ada lagi yang mau menjawab? Nah, dari semua jenis sosialisasi ini, dari agen keluarga menanamkan sikap jujur, saling menghormati, sopan santun, ya dasar-dasar. Artinya keluarga ini menanamkan dasar-dasar kepribadian. Kepribadian kalian bagaimana? Mungkin jadi hasil dari sosialisasi dari keluarga. Kemudian dari sosialisasi sekolah, apakah kalian merespon proses tersebut? Kan di sekolah kan kalian kan diajarkan disiplin ya. Apakah kalian disiplin atau tidak? Kalau kalian tidak disiplin, artinya kalian tidak merespon. Agen sosial teman sebaya, membentuk identitas diri, bagaimana cara kalian bersosialisasi, berinteraksi dengan teman, bagaimana kalian ingin diakui, bagaimana kalian ingin masuk ke dalam kelompok seperti itu. Kemudian juga agen sosial media massa seperti tadi yang katakan memberikan informasi benar, membentuk opini dan sikap saat kalian melihat suatu peristiwa, sikap kalian bagaimana seperti itu. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kalian menulis PR ya untuk minggu depan. Kalian tulis 3 nilai atau kebiasaan positif yang diperoleh dari agen media sosial ya. Berarti nilai-nilai positif ya yang kalian dapatkan. Baik. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran dengan baik. Semoga materi yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.